pada video sebelumnya kita udah membuat layoutingnya dan mengatur auto layout. Dan pada video ini saya akan membagikan bagaimana cara mengacak gambar yang sudah kita buat di hari sebelumnya. Oke, silahkan buka view control Swift-nya. Nah, disinilah tempat kita ngoding untuk si interface-nya ya. Kalau storyboard itu untuk ngatur drag and drop item, kalau di view control ini lebih tepatnya untuk sebuah ya agar item tersebut bisa digunakan gitu. Oke. Yang pertama, sorry ya. Kita ke storyboard lagi. Di sini kita membutuhkan sebuah halaman asisten. Jadi teman-teman bisa klik bagian atas, lalu asisten. Nah, dia akan langsung muncul di sebelah si layarnya ya. Sini. Nah, di sini kita tinggal menghubungkan antara si main storyboard dengan view controllernya. Nah, bagaimana caranya? Karena kita akan mengacak si gambar, otomatis kita harus hubungkan si gambar ini dengan halaman view controller tersebut. Diklik dengan 2 jari, letakkan di bawah kelasnya ya. Oke, di sini kita disuruh untuk memberikan nama, misalnya dice image 1 gitu ya. Kita langsung connect. Nah, maka otomatis dia akan membuat sebuah IB outlet gitu ya. IB outlet ini berfungsi untuk ya komunikasi antar si storyboard dengan si view controllernya gitu. Dia seperti menginisialisasi ya item yang akan kita gunakan. Lalu yang kedua, karena kita mempunyai 2 gambar, kita klik lagi satu lagi di bawahnya. Kita beri nama dice image 2. Kita konekkan lagi. Oke. Sekarang kedua gambar sudah terhubung dengan view controller. Setelah itu kita hubungkan juga si roll, si tombol agar bisa berfungsi ya. Karena kalau misalnya nggak dihubungkan dengan view controller, si tombol itu nggak akan berguna. Gitu. Nah, bedanya kita lihat di sini. Karena tadi untuk validasi si gambar, maka yang kita taruh langsung di bawah si kelas. Nah, berbeda dengan tombol. Tombol ini nantinya dia akan membentuk sebuah IB action, bukan IB outlet lagi. Dan kita taruhnya di bawah function view did load ini ya. Di sini. Ya. Kita berikan sebuah nama dice button gitu ya. Seperti ini. Nah, yang type-nya harus kita ganti menjadi UI button. Oke, connection-nya sebuah action. Kenapa? Ya, itu tadi. Agar tombol tersebut dapat memberikan sebuah aksi gitu ya. Kita konekkan. Oke, sudah jadi. Sekarang item yang kita miliki sudah terhubung semuanya dengan view controller kita ya. Oke, setelah itu kita harus mengodingnya. Bagaimana cara mengakses si gambar tersebut? Nah, di sini karena kita akan mengacak gambar, maka kita harus memasukkan gambar tersebut ya, atau mengakses gambar tersebut gitu. Oke, di sini sebentar. Oke, karena tadi kita udah hubungkan gambar dengan CV controller, maka tinggal kita panggil si IB outlet gambar tersebut ya. Yang pertama, dice image 1 ya. Lalu setelah kita panggil, apa aksi setelahnya? Ya mau kita apakan si dice image ini? Nah, kita
kita jadikan dia atau kita validasi dia sebagai image ya. Setelah itu di sini kita akan memasukkan semua gambar yang kita punya, karena dadu yang kita miliki kan bukan cuma satu, ada 6, jadi harus kita panggil semuanya. Oke. Nah, cara pemanggilannya pun kita harus menggunakan array agar ya si dadu tadi itu bisa diakses menggunakan index number ya. Nah, di sini kita punya yang namanya sebuah image literal, yang mana image literal ini bisa apa ya? Jadi di codingan itu ada sebuah gambar gitu. Ini memang cukup unik jika menggunakan image literal. Jadi kita langsung bisa pilih gambar untuk ditampilkan di codingannya. Nah, langsung kita copy paste saja di sebelahnya, koma, sorry, 1 2 3 4 5 6 gitu ya. Ada 6 gambar ya. Ada 6 gambar yang kita masukin. Oke, setelah itu karena kita harus mengakses gambar tersebut urutannya sesuai urutan, maka di sini kita harus memasukkan sebuah index number. Misalnya 1. Nah, 1 akan sebelum itu saya ubah dulu setiap gambarnya. Yang 2, yang ini 3, yang ini 4, yang ini 5, yang ini 6 ya. Nah, karena sebuah array membutuhkan index number untuk mengaksesnya, jadi di sini kita tambahkan sebuah index number ya. Misalnya 1, dia akan mengakses yang gambar kedua yaitu atau dadu kedua ya. Karena pemrograman itu dimulai dari 0 ya. Tetapi ketika kita jalankan, yang akan terakses hanyalah gambar kedua. Kenapa? Karena di sini kita cuma mengakses satu nomor. Nggak mungkin ketika kita mau membuat sebuah peracakan, kita cuma memasukkan satu index number aja gitu ya. Oke. Bagaimana caranya agar si gambar tersebut tetap bisa diacak gitu ya. Walaupun kita nggak langsung masukin index numbernya gitu ya. Misalnya di sini saya buat sebuah variabel baru. Di sini var left dash number gitu ya. Left dash number sama dengan 1. Seperti ini. Ya. Jadi pas di sini ya, kita cukup panggil left dash number-nya aja. Karena left dash number yang akan memanggil si variabel yang tadi yang mengakses nomor 1 gitu ya. Oke, seperti ini. Lalu kalau misalnya kita hanya menambahkan satu nomor aja yang di sini, otomatis kejadiannya pun akan sama seperti yang tadi. Artinya nggak ada bedanya kalau kita cuman tambahkan left dash number yang menampung nomor 1 ataupun kita langsung tuliskan di sini angka 1. Dia akan sama-sama mengakses hanya 1 dadu aja gitu. Nah, lalu bagaimana caranya agar setiap kita klik si tombol, maka si dadu akan mengacak nomor yang dadunya tersebut ya. Nah, di sini kita akan menggunakan aritmatika penambahan ya. Kita panggil left dash number-nya. Left dash number sama dengan left dash number ditambah 1. Nah, nanti left dash number-nya yang menyimpan nilai 1 akan menambahkan 1 setiap tombol diklik gitu ya. Jadi setiap tombol diklik, maka left dash number yang di sini akan menambahkan 1 yang di sini. Jadi 2, 3, 4, 5, 6. Dan dia akan mengakses gambar sesuai urutannya tersebut ya. Jadi dia akan menggulir setiap kliknya itu ya. Dan ditambahkan 1. Jadi setiap klik tambah 1, tambah 1, tambah 1 sampai batas si dadunya tersebut. Oke. Nah,
Lalu untuk yang kedua, dice image 2 dot image sama dengan, nah kita akses dulu array-nya, kita panggil dulu ya, image literal. Ingat pakai image literal, bisa 6 sorry, kita copy paste saja, jadi tinggal kita ganti koma 3 4 5 6 ya, kita ganti 5 4 3 2 1 gitu ya. Oke, caranya sama kayak tadi, kita tinggal buat variabel baru yang menampung data pertama ya. Nah, data pertama ini dia maksudnya untuk aritmatikanya, yang seperti yang sudah saya katakan, setiap klik akan menambah klikannya tersebut dengan angka 1. Jadi dia akan mengakses sesuai urutan si gambarnya itu. Oke, kita buat var right dice number sama dengan, nah kalau tadi kita memulai dari yang pertama, nah sekarang kita memulainya dari yang ke belakang ya, dari dadu yang belakang. Jadi di sini saya akan menuliskan angka 5. Kenapa? Karena saya mengakses dari angka yang awal gitu ya, dari angka yang akhir, maksudnya dari dadu akhir, maka di sini saya harus menggunakan angka yang akhir juga, angka yang diakses terakhir kali, bukan yang pertama kali gitu ya, agar dia bisa mengakses dadu yang terakhir. Lalu setelah itu, setelah bikin variabel, nah kita panggil si rect-number. Oke. Nah, karena tadi kita mengaksesnya dari awal dan membutuhkan penjumlahan, ketika kita mengaksesnya dari akhir, agar dia sampai ke gambar yang pertama gitu ya, maka kita butuh namanya pengurangan. Maka setiap klik dia akan mengurangi si angka 5 ini sampai sesuai gambar yang pertama yang ada di sini ya. Jadi yang angka 6 nanti, yang terakhir diakses, bukan yang ini karena kita memulainya dari belakang. Sama dengan right dice number dikurang 1. Oke. Codingan kita sudah jadi ya. Simple sekali. Nah, tetapi ada cara lain atau yang lebih simple agar program kita lebih rapih lagi. Ya. Di sini kita nggak membutuhkan ini. Ini dihapus saja. Ya, ini dihapus. Nah, ada cara lain untuk mengakses si array ini gitu ya. Dan biar nggak ribet-ribet. Dan sebelumnya, yang ini bisa kita rubah menjadi seperti ini. Satu. Jadi ini ada di pelajaran aritmatika, sederhana di dalam programan. Jadi maksudnya ini adalah left dash number ditambah 1 gitu ya, sama aja kayak tadi. Cuman ini biar lebih simpel aja penulisannya gitu. Nah, setelah itu si left dash number ini yang tadi menampung data gitu, bisa lebih disederhanakan lagi dan lebih aman ya ketika si program itu dijalankan. Ada yang namanya random, metode random di iOS ini. Jadi kita nggak perlu lagi bikin kayak gini, cukup kita hapus. Nah, setelah itu kita panggil aja in, karena kita menggunakan integer, maksudnya kan untuk mengakses array-nya itu kita menggunakan integer, in.random ya, buka kurung. Nah, di sini kita menuliskan in, maksudnya dia akan mengakses berapa range yang akan ditentukan oleh si array ini untuk si array ini gitu ya. Nah, karena kita mempunyai 6 gambar, jadi saya akan menuliskan dari angka 0 karena range ini akan mengakses dari ya jaraknya ya, berapa jaraknya yang dimiliki oleh gambar kita, yang kita miliki, gambar yang kita miliki berapa jaraknya. Kan kita punya 6, maka
di sini saya menuliskan dari 0 sampai 1, 2, 3, 5 ya. Jadi saya akan mengakses gambar ini karena ada 6, maka index number itu sampai 5 karena program dimulai dari 0 bukan 1 ya. Nah, ketika ada yang seperti ini, metode ini, maka nanti secara otomatis si tombol ketika diklik maka gambar tersebut akan langsung mengacak ya sesuai urutan di sini yang ada di range-nya ini. Dia mengakses range-nya sampai 5. Ketika 5, dia akan kembali lagi ke 0. Jadi dia nggak akan keluar dari batasannya. Kalau yang tadi, ketika kita menggunakan variabel yang ini, lalu kita masukkan variabel di sini, nah ada kemungkinan jumlahnya itu bakal keluar dari batasannya. Nah, inilah yang bisa menyebabkan error. Nah, tetapi ketika kita pakai range, maka sebuah array yang mau kita akses nggak akan keluar dari batasannya gitu. Karena di sini udah kita tetapkan dari 0 sampai 5, berarti setelah 5 nggak akan ada lagi dadu yang baru gitu ya. Dia bakal ngulang lagi ke yang pertama gitu ya. Nah, setelah itu kita rubah lagi yang ini. Sama aja. Kita rubah in.random in ya. 0 sampai 5. Sampai 5. Seperti itu. Ya. Nah, karena kita udah memiliki ini, ada yang kurang. Karena kita udah menentukan range-nya, maka kita nggak perlu lagi variabel yang menampung data pertama tadi. Artinya kita sudah bisa menghapusnya agar program kita lebih singkat ya. Dan ini pun aritmatika yang ini nggak kita butuhkan lagi di sini. Oke. Sampai di sini penulisan programnya sangat simpel sekali, cuman 3 baris ya. Kita sudah bisa mengacak gambar yang ada di main storyboard. Ya. Jadi ini tadi seperti yang saya bilang, di aplikasi ini kita mendapatkan 2 pembelajaran. Yang pertama itu bagaimana auto layouting di iOS ya, menggunakan stack view, dan yang kedua itu bagaimana cara mengacak gambar, dan kita pasti menggunakan apa tadi, array lalu in.random karena array itu kan berbau apa ya, index number yang merupakan bertipe integer ya, bertipe data integer nantinya. Maka di sini kita memakai in.random di sini ya. Lalu kita tentukan range-nya berapa. Karena di sini kita memiliki 6 dadu, maka saya tentukan di sini dari 0 sampai 5. Karena program itu dimulai dari 0, bukan dari 1. Dan ketika kita pakai range, maka dadu tersebut nggak akan keluar dari batasannya. Artinya dia ketika sampai dadu terakhir yang ada di gambar gitu ya, dia akan kembali lagi ke dadu yang pertama diakses gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.